Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Jeneponto dan dari Bapak Advokat ini wabarakatuh. Pak Ferry Herianto. Jadi kali ini kita akan membahas terkait masalah sumur yang ada di Jeneponto yaitu di Desa Punagaya. Eh, untuk itu kita langsung saja ya saya perkenalkan dulu dengan Bapak Kawali Dengawing, betul Pak ya? betul, Iya, Bapak yang punya sumur Pak ya. betul. Kalau dengan Bapak, Saya kebetulan kuasa hukumnya Pak Kawali. ya baik. Jadi kita sudah kedatangan tamu pada hari ini di Emenso. Kita akan membahas dan mengulas terkait masalah sumur Pak Kawali yang selama ini dikelola untuk menjadi sumur usaha. Jadi sudah sampai di mana Pak ini terkait masalah permasalahannya dengan PLTU Punagaya Kabupaten Jeneponto? Silakan. Ah, Sebenarnya sumur ini yang terakhir dari pengadilan Jeneponto putusan mengatakan tidak bisa menerima ganti rugi karena bukan pemilik tanah. Nah, yang sebenarnya pemilik tanah saya dikuasakan sepenuh untuk mengelola tanah itu. Baik Pak, kalau boleh tahu pemilik tanah yang sebenarnya itu siapa? Pemilik tanah itu atas nama Fajar Daud Nompo. Oh, Bapak Fajar Lompo. Bapak diberikan kuasa untuk mengelola itu pada tahun berapa, Pak? Sejak tahun 2020. Pada tahun 2020. Mulai bergulir kasus ini di Jeneponto pada tahun berapa itu, Pak? Sampai berapa kali sudah pernah saya lihat ini di media ada pergerakan mahasiswa yang aksi demo terus sampai eh, keterangan dari pihak pemerintah setempat sampai dilakukan gugatan. Sudah seperti apa itu, Pak? Waktu itu pertama dilakukan karena sumur itu tercemar tidak bisa dibersihkan lagi. Mulai itu dijanji sama PLTU Punagaya untuk pembayaran ganti rugi sampai sekarang tidak ada. Selama Bapak itu minta ganti rugi berapa banyak itu yang kita minta ganti ruginya? Mulai saya minta dari kesepakatan untuk PLN berapa kita sesuai catatan. Ya. Nah bilang ada catatan, bilang ada. Sebenarnya itu catatan dia periksa sendiri. Ya. Jadi catatan itu PO dengan nota sesuai dari yang saya kumpul ada 3.200.000.000. Ya. Sedangkan sampai sekarang dijanji tidak ada bukti. Belum ada bukti Pak ya. Jadi sumur ini menjadi ladang usaha Bapak di Pak Kawali ya sampai saat ini. Jadi sudah apa sekarang yang menjadi pekerjaan Pak Kawali untuk kehidupan sehari-hari ini? Ini saya perlu dibahas baik-baik antara PLN dengan saya karena selama saya ini mati usahaku, anakku putus sekolahnya, saya hancur, mobilku habis gara-gara usaha mati. Oh begitu Pak ya. Semoga ada kebijakan dari pihak PLT untuk membayarnya Pak ya. Ya. Jadi saya langsung kembali ke kuasa hukumnya ini Pak Ferry Herianto. Bagaimana tanggapan Bapak terkait masalah ini? Apakah sudah pernah ada putusan atau bagaimana Pak? Jadi baik, terima kasih Pak Jupriyat. Beberapa tahun kemarin, termasuk di tahun 2020 kalau tidak salah ya, dari proses untuk kemudian kami layangkan gugatan kepada PLTU di Pengadilan Negeri Kabupaten Jeneponto. Dalam prosesnya itu kemudian dalam putusan telah dijelaskan bahwa memang sumur Pak Kawali ini dicemari memang dengan adanya PLTU yang selama ini kemudian Pak Kawali ini dijadikan usaha menjadi sumur tersebut, sehingga putusan hakim menjelaskan bahwa memang sumur tersebut itu dicemari dengan adanya kegiatan proses keluar masuknya batu bara yang ada di lingkungan PLTU tersebut. Nah, olehnya karena itu sudah seharusnya sebenarnya pihak PLTU ini kemudian harus menanggapi, merespon, dan tidak mesti lagi harus kita perdebatkan terkait apa yang menjadi hak
kepada klien kami, ya, yaitu Pak Kawali. Itu saja mungkin. Oh gitu Pak. Jadi setelah ini ada putusan, kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan ini pihak penguasa hukum untuk mendapatkan hak-hak dari Pak Kawali sendiri? Jadi kami sudah layangkan surat juga, kami juga sudah berdiskusi audiens dengan pihak PLTU yang ada di Kabupaten Jeneponto, namun sampai hari ini tidak ada realisasi. Belum ada realisasi terkait ganti rugi yang kemudian menjadi sebuah pokok permasalahan kepada antara Pak Kawali dengan pihak PLTU. Nah, olehnya sebab itu sehingga saya punya harapan besar untuk bagaimana kemudian pihak PLTU Kabupaten Jeneponto ini merespon dengan baik dan kalau bisa duduk rembuk kembali dengan Pak Kawali gitu. Iya. Baik, saya kembali lagi ke Pak Kawali. Pak Kawali ini bagaimana harapan Bapak ini terkait masalah kehidupannya ini, terus apa yang menjadi tuntutan ke PLTU supaya PLTU ini bisa ada niat baik untuk membayar kerugian Pak Kawali. Terima kasih. Ini bisa perlu dibahas karena mulai sudah ada rekomendasi dari desa, camat, bupati, lingkungan hidup, bahkan sudah diuji lek sama suku Pindad saat tercemar. Makanya saya minta tolong dari pihak PLN diganti rugi. Oh, diganti. Tapi kalau kita melihat dari putusan pengadilan bahwa yang berhak menerima ganti rugi ini adalah pihak pemilik tanah. Itu bagaimana tanggapan dari Bapak kuasa hukum? Ya, kalau saya sih secara hukum memang tanah tersebut memang di atas sumur, ya, di atas lahan atau tanah tersebut itu memang bukti kepemilikannya memang atas nama Fajar tersebut yang kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kawali. Tapi kan Pak Fajar ini telah menguasakan penuh untuk kemudian diberikan kepada Pak Kawali untuk dikelola. Nah, itulah ladang sumur itu dijadikan ladang usaha untuk kemudian ya bisa memperbaiki sedikit perekonomian dari keluarga Pak Kawali. Iya. Kalau misalnya pihak Bapak ini memberikan surat bahwasanya ini sudah diberikan keterangan penuh dikuasakan kepada Pak Kawali dan diterima oleh pihak PLN, bagaimana tanggapan? Apakah langsung dibayar atau bagaimana Pak? Ya, kalau saya sih seharusnya PLN ini atau PLTU yang di Kabupaten Jeneponto itu harus merespon cepat. Ya. Merespon cepat agar kiranya memperhatikan, mengutamakan kepentingan Pak Kawali untuk kemudian bisa direalisasikan gitu. Iya. Iya Pak, saya kembali lagi ke Pak Kawali. Siapa tahu Pak Kawali ini masih ada yang ingin disampaikan. Silakan untuk disampaikan kepada netizen. Dari penyampaianku terakhir sama kuasa hukum ini, tolong dijelaskan PLN bahwa saya ini sampai sekarang tidak ada pekerjaan. Ya. Nah, betul kalau memang ada kasih sayang untuk PLN Jeneponto, ganti rugi saja. Ya. Secepatnya. Karena kalau saya, jangankan saya anak mobil, jangankan anak putus sekolah, sedangkan kumakan saya susah. Gara-gara usahaku dibunuh, dicamari sama pihak PLN. Pihak PLN. Baik Pak. Jadi sudah sampai di penghujung acara kita ini. PLTU mempunyai tempat penyimpanan batu bara dan mencemarkan limbah sumur ke Pak Kawali. Semoga nanti setelah pihak kuasa hukum dan pihak PLN mengadakan mediasi selanjutnya, semoga ada titik terang dan titik temu. Amin. Kami berharap seperti itu. Semoga Bapak Kawali bisa juga menikmati hidupnya bersama dengan keluarganya setelah dilakukan pembayaran atau ganti rugi Pak ya. Betul. Bersama kami di MNSO Jupri Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.